Oke, let's get started. Sekarang kita akan bahas tentang conjunction. Conjunction itu sebenarnya penghubung banyak apa itu istilah-istilah dari conjunction. Ada konektor lah, ada apa itu namanya? Saya lupa itu. Selain konektor apa ya? Intinya pokoknya dia itu penghubung. Nah, penghubung ini ada dua jenis. Ada yang bisa dibagikan menjadi penghubung kata dan juga penghubung kalimat. Iya, Nah, tapi penghubung itu masih disebut dengan conjunction secara familiar, sedangkan di buku disebut konektor. Padahal mereka intinya sama. Oke, apa yang perlu kita ketahui dari conjunction? Conjunction ini dibagi menjadi dua sebenarnya secara sederhana ya, tidak secara ilmiah atau secara textbook. Sebenarnya juga ada nama lebih spesifiknya. Tapi di sini saya hanya ingin menyederhanakan bahwa conjunction itu dibagi menjadi dua, namanya fun boys dan selain fun boys. mm, Nah, you pernah dengar fun boys? not yet. Oke, fun boys itu bentuk konektor yang kalau you pakai, nama kalimatnya compound sentence. Nah, pasti istilah-istilah itu kan apa sih compound sentence, apa sih complex sentence. Kalau you menggunakan penghubung funboy sebagai konektor atau sebagai conjunction dalam sebuah kalimat, disebut Hmm. compound. Tapi kalau you menggunakan selain funboys, disebut complex. Complex sentence sama compound sentence. Compound Oh, sentence sama complex sentence sangat berharga dan bernilai lebih di kategori writing dan speaking. Jadi kalau di nulis IELTS. pakai iya. Kalau Oh, writing biasanya di IELTS, kalau compound ini biasanya levelnya masih level 1, jadi seolah-olah complex sentence itu yang level 2, jadi sangat-sangat dianjurkan. Tapi banyak juga yang nggak memakai karena nggak tahu compound itu apa, kompleks itu apa. Tetap banyak yang nggak tahu. Karena memang oh, pada dasarnya dia harus belajar grammar untuk mengetahui istilah itu. Makanya mereka perjalanannya agak lama kalau harus memahami istilah. Makanya saya sederhanakan di sini. Intinya saya akan beri contoh yang namanya fanboys ini apa. Contohnya fanboys ini adalah for, and, nor, but, or, yet, so. Kalau you menggunakan penghubung kata ini di dalam kalimat disebut compounds. Nah, for di sini and, nor, beberapa ada yang mirip dengan general. General itu maksudnya dengan kata-kata umum. Tapi karena dia kelas katanya conjunction, maka mungkin juga dia memiliki arti yang berbeda. iya. Nah, contoh seperti for. For kan biasanya untuk, biasanya selama. Tapi kok kenapa di sini karena beda kelas kata. For untuk itu kalau kelas katanya preposisi. Mm, For selama kalau kelas katanya itu sebagai adverb kan gitu. For karena artinya atau kalau kelas katanya sebagai conjunction atau penghubung. And sama nor tidak juga but tetapi or atau yet namun so sehingga atau jadi. Nah, yang lainnya umum ya. Nah, iya. cara penggunaannya di sini hanya berposisi di tengah kalimat. Jadi kalau ada sebuah kalimat harus minimal subjek verb. Itu syarat sempurnanya kalimat ada subjek verb. Kalau mau ditambah objek, mau ditambah apa itu namanya adverb itu boleh-boleh saja, nggak ada Iya. masalah. Nggak ditambah pun asal artinya bisa dipahami juga bisa oke-oke saja. Nah, ketika menghubungkan kalimat dia harus menggunakan koma. Contoh seperti lagunya Michael Jackson, You Are Not Alone, for Mm, I Am Here. Nah, kayak gitu. Itu berarti kan di tengah ya. iya. Nah, itu boleh pakai koma atau boleh tidak. Ada dua referensi untuk for tapi. Yang lain biasanya pakai. Contohnya and, misalkan. I am teaching and my mom is cooking. Misalkan gitu. Nah, itu harus Oh, koma. Tapi kalau menghubungkan kata, nggak perlu koma. Kalau katanya cuma dua lah ya. iya. Misalkan I like dancing and singing. Nah itu nggak perlu koma. Tapi kalau you menyebutkan lebih dari dua, butuh. I like dancing, singing, cooking, swimming, and. Nah itu masih perlu koma. Tapi Oke, biasanya saya lihat di kalimat itu nggak ada koma sih. di kalimat mana?
kalau dia menghubungkan kalimat di tengah untuk Oh, tambahin biasanya nggak pakai koma sih. karena mungkin mungkin juga ya perlu digali lagi referensinya, jangan melihat dari satu referensi saja, Oh, karena enggak, mungkin apa gimana? Atau dari buku, maksudnya di kalimat yang biasa kita baca sehari-hari, kalau ada N di tengah itu bahasa nggak ada Indonesia komanya. atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Jadi Bahasa kayak Inggris. misalnya, iya Hmm. misalnya baca kalimat, entah saya lagi nonton film Hmm. atau subtitle-nya nggak ada koma N gitu terus atau apa gitu. Pokoknya yang ada atau lagi baca coba baca berita dalam bahasa Inggris itu nggak koma sih Ah, kayaknya. subtitle berita lagu tidak bisa diartikan sebagai struktural yang benar. Jadi kalau Oh, mau cari referensi grammar, jangan dari subtitle, jangan dari puisi, jangan dari pantun, jangan dari quote, jangan dari cerita, tapi you iya. harus lihatnya dari informasi juga yang berbentuk formal. Contohnya sebuah Oh, penulisan, artikel, jurnalis, nah kayak gitu. oh jurnal. Oh, harus dari Nah, sana ya berarti yang benar. sama karena pada dasarnya grammar itu formal. Hmm, Kalau nanti, makanya kan banyak kan, masih sampai saat ini pun masih banyak perdebatan antara grammar sama lagu. ya, Karena di rumus seperti ini, di lagu nggak kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi untuk iya. referensi lagu tidak bisa, karena lagu itu hanya untuk referensi pronunciation, hanya untuk Hmm, referensi accent atau style, itu hmm, boleh. Tapi tidak bisa untuk referensi grammar. Jelas-jelas yang hmm. ada orang sana pun juga masih tidak menggunakan grammar. Contohnya lagunya Bruno Mars, lagunya Just the Way You Are. When I compliment you, she done apa gitu. Nah, jelas-jelas she done itu nggak boleh dalam buku. Kenapa dia sebagai native malah pakai done? Iya, harus ada zen ya. Nah, kenapa kok? Padahal Bruno Mars malah native. Kalau kita pikir-pikir. Apa kita yang salah? No, referensinya yang beda. Dia itu Oh, menggunakan dialek. Dialek itu kebiasaan budaya daerahnya. Jadi nggak masalah. Karena apa? Dia pun setuju, itu pun setuju, dan itu pun juga nggak masalah bentuk formal atau informalnya. Karena dia hanya perlu memahamkan orang dan juga keselarasan nada untuk oh iya. kebutuhan lagunya, bukan untuk kebutuhan kalimat atau strukturnya. No. Jadi nggak bisa. Sama seperti to infinitive apa to. Misalkan jatuh apa itu kata kerja, to itu umumnya 98% itu kejatuhan verb satu, nggak boleh kejatuhan verb ing. Iya. Kejatuhan verb ing hanya dalam konteks-konteks tertentu, misalkan look forward to, nah itu baru boleh. Used to itu boleh ketemu, tapi enggak, hanya case-case tertentu saja. Tapi dalam konteks yang umum tidak boleh. Tapi saya sering menemukan dalam motivational video itu tuh masih menggunakan verb ing. What happens? Kembali lagi itu dialect. Dialect Oh, itu jadi adalah bahasa yang ada di budaya dia, di kehidupan sekitarnya. hmm, Jadi tidak bisa tadi diajukan ke buku atau grammar. oh, tadi yang used to itu berarti used to plus verb ing ya, Mas? Ada Used used to to verb satu, ada used to verb ing, tergantung artinya. Kalau used to verb satu tergantung. kebiasaan masa lalu, kalau used to verb ing kebiasaan sekarang. Oh, bisa dua ya. Bisa. Baru tahu. Nah, itu juga pengecualian karena to-nya di sini bukan sebagai objek, tapi to-nya ikut use. Ini ikut use. Oh, Jadi disebut phrasal verb itu ngikut-ngikut kayak gitu. Nah, jadi tidak bisa jadi acuan sekali lagi hal-hal yang sifatnya general. Jadi kalau mau melihat harus yang berbentuk formal juga. Gitu ya, clear ya? iya, clear. Oke, Nah, Mas. ini untuk aturan fanboys. Jadi you tahu kalau menggunakan fanboys otomatis you sebenarnya sudah menciptakan kalimat compound. Selesai. Ya. Masalahnya ketika teman-teman writing disuruh nulis compound, nggak tahu compound itu yang model apa. Oke, next. Kita akan pelajari selain fanboys.
selain fanboy ini sebenarnya jenisnya banyak. Kalau dalam istilah yang you kenal pasti sebut noun clause, adjective clause, adverbial clause. Tapi kita nggak akan fokus ke istilahnya. Intinya, kalau you ketemu selain konektor ini, berarti disebut selain fanboys. Kalau tidak menggunakan konektor ini dan menggunakan seperti that, whether, if, who, which, whose, when, while, unless, dan lain-lain, otomatis you bisa menciptakan kalimat kompleks. Hmm, Sudah bisa disebut complex sentence. Nah, complex sentence nggak ditaruh di speaking, nggak ditaruh di writing, nilainya bakal lebih daripada simple sentence yang cuman I eat gitu doang. iya. Hmm. I met girl itu simple banget. Tapi kalau I met a girl who helped you to apa misalkan to do your job last night misalkan gitu. Nah itu jadi complex sentence kan. Hmm, I met a girl but she doesn't care. Itu berarti masuk compound. oh iya. Nah, kan cuma sesederhana itu saja sebenarnya. Dan kalimat ini sebenarnya umum dikenal, cuman karena istilah ini sajalah jadi tidak gampang dikenali. Karena dalam sebuah aturan atau instruksi kadang mereka menyebutkan istilahnya. Gunakan complex sentence, kan gitu. Jangan Iya, gunakan simple sentence. Apa itu simple dan kompleks? Setidaknya now you udah tahu. Clear ya? iya, clear. Oke, something that you need to know. Conjunction kadang mirip, namun bisa dibedakan mulai jenis keadaan atau konteks. That itu banyak. Ada yang posisinya kadang setelah non, ada yang kadang tidak, ada yang kadang di depan, ada yang kadang bilang the fact that, gitu. Artinya bisa beda-beda. Ada yang bisa itu, ada yang bisa bahwa, ada yang bisa yang, kan kayak gitu. Sebenarnya Iya, tergantung mengikuti yang mana, non, adjektif, atau adverb secara istilah. Kalau nggak mau secara istilah, diprediksi aja. Jadi setidaknya you harus mengetahui semua artinya. That itu multiple meaning. Dia bisa jadi ini, jadi ini, jadi ini. Sesuai kalimat ini cocoknya yang mana ya kan kayak gitu. Itu yang iya, lebih sederhana. Oke, sampai sini clear? clear. Oke, next. Kita akan bahas conjunction one voice dulu. Nah, conjunction one voice kita berikan contohnya dalam bentuk kata. The manager presented the materials concisely and clearly. Berarti di sini nggak perlu koma karena dia menggabungkan kata. Kata itu Iya. terserah kalau benda dengan benda, adjektif dengan adjektif, non dengan non. Jangan sampai dicampur. Hmm, Jangan sampai dicampur. Walaupun dia itu sebenarnya beda, tapi kalau kelas katanya sama, dia boleh. Contoh, my room iya, is big. Big itu kan adjektif. iya. A little dark. Nah, kayak gini. Kira-kira boleh nggak? Hmm, Boleh nggak my room kira-kira? is big but a little. Boleh mungkin. Soalnya Kenapa? sama-sama sifat. Iya, Big dan little girl. walaupun beda jumlahnya ya. Di sini kan Iya. satu, di sini ada banyak, misalkan kayak gitu. Tapi sebenarnya dia itu sama-sama adjektif. Tuh. Jadi nggak masalah walaupun tampilannya beda. Tapi kalau kita bisa mendeteksi itu kelas katanya sama, ya udah berarti aman-aman saja. Oh, harus kesetaraan ya. Betul harus equal. Hmm, Kalau nggak equal, adjektif sama non nggak bisa. Non sama adverb nggak bisa. Makanya biasanya yang sering muncul dalam TOEFL seperti itu. Di bagian apa itu yang nomor 16 itu biasanya. Bukan bilang ganda apa namanya? Written expression biasanya seperti itu. Jebakannya ada di situ. Kalau yang pilihan ganda cenderung ke complex sentence. Conjunction-nya hilang, verb-nya kurang atau apa gitu. Tapi kalau di written expression biasanya ini dimainkan. Nah, jadi dia terlihat sama. oh iya. Bener sih. Sama seperti kayak adjektif misalkan friendly sama apa ya misalkan beautifully misalkan gitu. Itu kan udah Iya. sama ya secara sekilas sama ya, tapi kan beda. Friendly memang adjektif yang asli dari sananya udah ada ly-nya, sedangkan beautifully itu adjektif yang ketambahan ly. Jadi artinya itu seperti adverb dengan indah atau dengan cantik kan gitu. Nah, tapi secara sekilas wujudnya sama. Oh, berarti itu salah. Salah, nggak boleh.
Oh, Usually itu pernah dengar nggak kata keterangan yang dibentuk dari ly dengan pelan misalkan slowly kayak gitu. nah, Nah itu kan adverb kan artinya iya. dengan pelan. Kalau Lah kalau ly itu adverb ya. nah nggak bisa, you nggak bisa mengatakan ly itu selalu adverb. Bagaimana kalau saya bilang usually? Kata keterangan waktu Nah jadi kan beda. biasanya. Tapi kan sama-sama ada ly-nya. Jadi you nggak bisa memastikan atau menetapkan ketentuan sendiri. Itu yang sering berbahaya adalah seperti itu. Berarti Iya. yang ada ly-nya itu apa ya? Belum tentu. Tergantung jenis katanya itu Oh, sendiri. Makanya sebuah apa itu namanya structure itu tidak bisa ditetapkan, tidak bisa dipastikan. Makanya itu disebut fanatism. You kalau meyakini sesuatu dan itu you nggak mau lihat dari sudut pandang kanan kiri atau yang lain, berarti fanatik. You hanya mempercayai apa yang you ketahui, padahal iya. ada sudut pandang lain, ada sudut pandang. Makanya seperti LY tadi, memang ada beberapa yang dibentuk dari adjektif dan LY. Contohnya beautiful, ditambahi LY menjadi beautifully. Cantik ditambahi li artinya dengan, berarti dengan cantik. She dances beautifully, dia berdansa dengan indah atau dengan cantik. Beautifully. Kalau she dances usually, ya bukan berarti dengan biasa. Artinya kan biasanya beda kan, walaupun tampilannya sama. Ada kan usually, friendly, Iya sih, berarti jadi itu belum tentu ya kalau yang belum ly tentu, itu. tapi wujudnya sama. Jadi di kejelian kita itu dipertimbangkan di sini. Dan terus gimana dong? Sering-sering latihan. Kalau sering-sering latihan, you bakal tahu dan hafal ini siapa gitu. Tapi kalau jarang latihan, you akan ketemu dengan jenis yang sama dan you bisa mendeteksi. Lah, ini kok sama? Kayaknya ini gini, akhirnya gitu. Jadi ngambil satu kesimpulan. Oke, clear ya? Oke, clear Mas. Next. Sekarang Funboys untuk menggabungkan kalimat. Kalau ada kalimat, biasanya di koma. Ini. Jadi nanti kalau ada sebuah Iya. kalimat, kok ada subject verb, terus ada Funboys, kok nggak ada koma, jelas salah. Tuh. Oke, clear? Oke, all clear? Aman ya? Atau masih mau ada yang ditanyakan lagi? Oke. Sekarang kita bahas selain Funboys. Nah, sebenarnya selain Van Bos itu ada non clause, adjective clause, adverbial clause seperti yang saya jelaskan tadi. Sekali lagi yang item-item ini adalah istilah. Jadi boleh you mempelajari istilah atau menghafalkan istilahnya. Kalau nggak mau menghafal istilahnya juga nggak apa-apa. Yang penting selain Van Boys. Nah, dari aturan-aturan ini sebenarnya aturannya detail banget gitu. Tapi saya sudah sederhanakan, you nggak perlu menghafal aturannya secara detail karena you nggak bertujuan untuk jadi guru, tapi pahami saja kebiasaan aturannya. Jadi kebiasaan aturannya itu seperti ini. Kalau ada conjunction subject verb yang ada di depan, berarti setelahnya harus subject verb itu aja. Kalau ada subject verb, terus conjunction subject verb, nah ketika conjunction berada di tengah, nggak perlu koma. Kalau bisa diambil kesimpulan, conjunction itu menghubungkan dua kata kerja. Jadi dalam satu kalimat tuh ada kata kerja intinya dua. Masih ingat kan siapa yang bisa Oh, jadi kata kerja yang kemarin? Masih ingat nggak kira-kira? Syaratnya jadi kata kerja. apa? Masih ingat nggak syarat menjadi kata kerja yang kemarin? Subject verb. Oh, itu syarat menjadi sempurnanya kalimat. Syarat menjadi Apa kata sel kata kerja? verb pertemuan pertama. Jadi, Sub bingung. menjadi kata kerja. Misalkan ada verb ing tahu-tahu muncul, bisa nggak jadi kata kerja?
Misalkan ada verb 3 langsung muncul itu Oh, bisa nggak jadi kata kerja? syarat jadi kata kerja itu saat kalau Halo, ya. tiba-tiba tiga Ah, iya kata kerja nah, nanti dicek lagi. Kalau verb ing bisa mas. kalau verb ing tahu-tahu muncul sendirian, nggak bisa jadi kata kerja. Dia harus ada anggota be dulu. Harus ada is Oh, MR atau was iya. were, nah kayak gitu. Tapi kalau langsung muncul sendirian, nggak bisa disebut kata kerja. Itu pertemuan pertama kita. Terus nanti kalau ada verb 3 tahu-tahu muncul, juga tidak bisa disebut kata kerja, tidak bisa disebut di sini. Karena Oh, apa? iya. Verb 3 tanpa have atau has atau had atau anggota be sebelumnya tidak bisa disebut kata kerja. Makanya tampilan bisa sama muncul, tapi apakah you masih tahu, bisa mendeteksi dia itu sebut kata kerja atau bukan? Itu ada di pertemuan pertama. Oh, Jadi nanti misalkan mengerjakan soal dan you kok ragu atau mungkin ketika mengerjakan soal salah karena keyakinannya, bisa dicek lagi rekamannya atau catatannya yang kemarin. Gitu ya. bisa. Oh ya, bisa jadi kata kerja kalau dia. Ada syaratnya kan? Ada syaratnya kan? Verb ing, kata kerja, kalau Reduce mas, jadi si to be-nya hilang. betul, reducing itu bisa disebut kata kerja. Jadi tampilannya langsung verb ing saja. Tapi dia secara utuh tidak bisa disebut kata kerja. Oke, untuk sederhananya seperti ini, coba kita langsung latihan biar nanti you lebih mantap. Nah, sekarang latihan yang pertama, misalkan seperti ini. Jawabannya Oh, apa kira-kira? ya. Sebentar mas. Oke. Oh, so B. Iya, karena udah pasti ya di sini aturannya adalah di sini ada a power failure occurred, di sini ada subjek, ini ada verb, ini ada subjek, ini ada verb. Kalau ada subjek verb berarti kurang conjunction atau konektor, ya kan? Ya. Conjunction dan konektor yang ada petunjuk komanya hanya Van Boys, Oh iya. Tadi ya sebenarnya kan? saya mikir mau Den sih. Pas inget Oh. materi fanboys. Berarti udah Nah, pasti fanboys ya. udah pasti, kecuali di sini nggak ada komanya. Nah, ini pasti bukan fanboys, tapi apa kan gitu. Kalau fanboys, oh harus ada komanya dulu. Clear ya? Oh kalau fanboys tadi ya harus ada koma. Kalau menggabungkan kalimat, kalau menggabungkan kata, no. Oh oke mas. Let's try again. Because. Kenapa pakai because? Bentar. Since he did. Iya, lihat aturannya. Di sini ada subjek, ada verb. Betul? Ya, Di sini ada verb saja. Kan ada dua tapi kata kerja, ya kan? oh Ya berarti yang kurang adalah conjunction dan subjek. subjek. Conjunction yang subjek yang ada hanya ada di delta. Hmm, Ya kan? oke mas. Nah, Iya. ini secara rumus. Nanti bisa diterjemah juga kalau dibutuhkan. Jadi biasanya secara rumus dulu, setelah rumus baru diterjemah. Oke, Hmm, sekarang agak panjang. Kira-kira jawabannya apa? apa ya? Kalau ini gak ada koma ya?
Nggak ada koma berarti kan nggak ada fun boys. Kan memang udah nggak ada fun boys jawabannya, lihat. Iya ya. Nah, caranya mengerjakan jika soalnya panjang kayak gini, you harus mendeteksi kata kerjanya dulu. Mana kata kerjanya? Oh, occurs. Oke, ini kata kerja satu. Berarti subjeknya apa kalau occurs? Uniform acceleration. Oke, good. Ini adalah subjek. Uniform, oh, sorry. Uniform acceleration. Duh, wait, kenapa ini? Nah, ini adalah subjeknya. Ada nggak verb yang lain lagi selain occurs? Atau udah selesai? Uh, the rate of change remains. Remains ini adalah kata kerja. Oke, subjeknya apa berarti? The rate of change. The rate of change. Nah, ada nggak verb lagi selain ini? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ada subject verb, subject verb. Masih ingat rumus yang kedua tadi? Subject verb. Uh, subject itu butuh conjunction. Iya, kalau satu kalimat saja nggak butuh. Tapi kalau ada dua kata kerja, you butuh yang namanya conjunction. Nah, cari conjunction mana yang kira-kira bisa. Antara with atau under sih. Oke, antara with atau under. With itu preposisi, nggak pernah dia jadi conjunction. Under itu preposisi, artinya di bawah, nggak pernah jadi conjunction. If. If, according to itu bukan conjunction. Tapi kalau if itu setahu saya harus ada aturan. Misalnya, Apa? if I were you, I will, atau I would. Itu Ada will atur atau would-nya. itu aturan yang ada di conditional sentence. Oh, berarti bisa di luar kondisional ya? Conditional sentence itu adalah kalimat kompleks khusus pengandaian. Khusus Adain aja ya? pengandaian. Iya, karena dia udah di strukturnya udah ditata. Simple present harus ketemu simple future kayak gitu kan. Iya. Ya, dia ada aturan khusus dan istilahnya ada apa? Ada rumus khusus untuk memberikan pengandaian yang menunjukkan ini bisa terjadi atau enggak, ini udah nggak bisa terjadi atau enggak, nah kayak gitu. Tapi if itu masih bisa digunakan dalam konteks lain. Tapi yang pasti if itu konektornya atau penghubungnya. Makanya kan if simple present, simple future. Nah, di situ kan ada simple present sama simple future, sama-sama kalimatnya. Makanya menggabungkan simple present dan simple future itu perlu yang namanya conjunction. Dan conjunction itu ya if itu sendiri. Cuman if itu pembagiannya banyak. Ya salah satunya yang you ketahui adalah conditional sentence tadi. Jadi boleh-boleh saja di sini. Oh, saya kira harus itu, harus Nanti, pakai will, abis itu oh, ternyata enggak juga ya. itu tergantung verbnya nanti di sini. Nah, Oh, kalau di kalau diprediksi ya, you tahu berapa conditional sentence itu? Ada berapa? Ada tipe berapa? Tiga ya? Apa iya. aja? Tipe satu, dua, tiga gitu kan? Iya, tipe satu. Lupa sih, Nah, tipe satu, lupa. dua, tiga tuh maksudnya tipe satu Simple yang present, pak simple ya future. simple present, simple Tipe future. duanya simple past, past future. Iya, pas future tipe tiganya pas perfect. Perfect sama past future perfect ya kan? Iya, You betul. pernah tahu kondisional yang simple present ketemu simple present? Pernah. Kondisional zero kan, yang ke nol kan? Oh, nggak tahu sih. Cuma Itu kan kalau saya ke nol. ngerjainnya, Mhm. kalau dia pakai will, kalau misalnya I will bla bla bla, if if terus berarti kalau eh, dia modelnya will ya nanti if-nya pakai verb one. Saya gitu sih kalau ngerjain. Itu tipe satu. Ada yang tipe nol. Tipe nol itu simple present if simple present. Ini masuk di sini. Oh, yang itu tipe nol namanya. Betul. Nanti bisa Baru dicek. tahu. Hmm. Gitu. Nanti bisa dicek if-nya itu di bagian tipe ke nol. Atau sekarang mungkin you bisa Ya, langsung cek conditional tipe zero gitu. Nanti keluar. Itu simple present ketemu ada simple ya. present. Nah, ini juga simple present kan ada verb SES, of course sama remains.
Iya. Oke, clear? Clear. Aman ya? Iya. Oke, sekali lagi. Ini ada komanya, tapi tidak ada pilihan Van Boys. Kayaknya uh yang Oke, D. kita deteksi. Cara mengerjakannya adalah temukan kata kerjanya dulu. Mana kata kerjanya? R. Are able. Are able. Oke, are able to speak ini satu kesatuan ya. Jadi Iya. ini verbnya, ini objeknya. Oke. Subjeknya apa berarti? Subjeknya before kan children. Children. Oke. Terus verb yang kedua. Ini kan ini yang Communicate. pertama, ini nah ini. Oke, yang kedua adalah communicate. Subjeknya mana? Gak ada, belum. Nggak ada. Masih belum ada. Iya. You nggak bisa jawab who kalau kayak gitu. Kalau subjeknya nggak ada, ya kan? Oh, Ya kan? Berarti saya tulis dulu, you butuh subjek kan di sini. iya. You butuh konektor nggak? Butuh, Bu. Masih ingat aturannya? Aturannya itu gini. Kalau ada subjek verb, subjek sama verb, terus habis itu ada konektor di tengah, habis itu tambah subjek tambah verb, you nggak perlu koma. Kecuali ini Van Boys loh ya. Kalau subjek verb, terus objek verb, gimana tadi, Mas? Di sini kan ada kalimat nih, ada subjek verb kan. Iya. Kalau ada konektor, subjek verb lagi. Jadi maksudnya gini, kalau ada dua kalimat ini dipisah dengan konektor. Kalau konektornya berada di tengah, nggak usah pakai koma. Tapi ini untuk aturannya selain Van Boys. Kalau Van Boys selalu pakai koma dong, ya Iya. kan? Nah, berarti ada aturan kedua yang you tadi atau belum notice. Di mana dua kalimat ini bisa digabung? Contohnya adalah misalkan ada subjek dan verb, terus ada subjek dan verb, kan butuh satu konektor tuh, ya kan? Iya. Sama kan sebenarnya. Kalau di sini bedanya di sini di tengah gitu aja. Yang kedua adalah konektornya di depan. Oh Jadi kalau iya. kalau konektornya di depan di sini di koma. Oh iya, saya nggak ngeliat itu before, nggak sadar ada before. Ya, Berarti berarti konektornya udah ada sebenarnya ya? betul konektornya sebenarnya ada di sini. Nah, ini rumusnya ini juga harus tahu. Subject verb, konektor subject verb. Selain Oh, Van Boys, konektor ini nggak perlu koma. Tapi kalau konektornya di depan, harus ada koma. Sama seperti aturan conditional sentence. If I have money, if-nya di depan. Berarti rumusnya ini. If I have, loh ada verbnya. Money, iya. I will buy house. Berarti koma dulu kan. If I have money, koma, I will buy house. Atau kalau you balik, I will buy house if I have money. Nggak perlu koma. Oh iya. Betul, Nah, nggak itu perlu koma. aturan rumus seperti conjunction seperti itu. Nah, berarti if I have money sama seperti ini. Conjunction subject verb berarti di sini butuh subjek sama Subjek. verb. Berarti jawabannya udah kelihatan, you butuh subjek. Jadi ada di D. Hah? D. Wah, B. bravo ya. Oke. Iya. Jadi otomatis kan. Nah, itu kalau you menjawab berdasarkan teknik. Jadi jangan diterjemah dulu, tapi diaturkan secara referensi, secara teknikal, secara struktur, itu gitu. Baru nanti secara teknikal, kalau pilihannya ada Hmm. dua misalkan. Misalkan di sini they sama she. Loh, ini sama-sama butuh subjek ya. Kira-kira yang mana? They apa she ya? Kalau she di sini butuh S kan gitu. Iya. Kalau di sini nggak ada S-nya berarti harusnya they ya. Udah selesai gitu. Oh, iya. Biasanya kalau beruntung jawabannya satu, you cukup menggunakan teknik. Kebiasaannya apa?
Tapi kalau nanti pilihannya sampai 2 yang membingungkan, you harus punya bantuan sekali lagi, yaitu disebut terjemah atau translate. Secara konteks berarti. Jadi itu udah pilihan terakhir ya kalau Iya, jangan yang diutamakan. Kalau diutamakan nanti malah lama ya. bingung. Seolah-olah benar, padahal secara aturan nggak boleh. Clear? Iya, iya. Oke, mungkin sampai situ saja dulu. Kalau ada pertanyaan boleh nanti dicatat dulu atau ditanyakan di grup. Jadi bisa buat tambahan materi pertemuan selanjutnya untuk dibahas lebih dalam lagi. Nah, saya juga sudah menyediakan latihan untuk conjunction. Kali aja, you ready? Boleh Mas. Eh, Oke. dikirim aja kayak biasa Oke. sama kuncinya juga Mas. Jadi saya Oh. bisa langsung nyocokin sendiri nanti. Oke, oke, siap-siap. Ya wis. Mungkin ada Oke. pertanyaan lagi? Cukup? Belum ada sih Mas, cukup. Okay, thank you for joining today. Inshallah we meet again for tomorrow. Have a great day and see you again for tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.